Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, paling mimpi kita dalam doa. Siap. Berdoa dimulai. Kan absen terlebih dahulu ya. Oke. Kira-kira siapa yang hadir hari ini? Oke. Jadi yang tidak hadir hari ini ada sekitar 4 orang. Oke, anak-anak sekalian, kita akan coba kita pastikan dulu apakah kalian konsentrasi atau tidak. Coba ya, tepuk. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke. Sekali lagi, selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke. Baik anak-anak, hari ini Bapak akan mengecek dulu situasi kalian ya. Bagaimana perasaanmu hari ini? Ya, bagaimana, apakah lagi galau, lagi sedih, lagi pusing, atau lagi sakit, atau terserah. Nah, di depan ini, di meja Bapak, ada sticky note. Ya, ada beberapa gambar. Nanti kamu ambil sesuai dengan keadaan kamu, sesuai dengan hatimu. Apalagi senang, lagi sedih, ambil satu-satu. Ambil satu saja lalu tempel di mana? Ya, ini nanti ada laki-laki, ini ada perempuan. Oke. Sekarang kita gerak sesuai dengan. Siap punya siapa tadi ini? Oh, Putra. Kira-kira coba Putra kesal kenapa? Gara-gara agak. Kalau si Yusuf kenapa? Hah? Enggak dikasih duit sama mama, makanya kesel. Berarti lagi marah gitu ya. Aja gitu. Pusing karena memang sakit. Berarti zonanya sakit dong. Nih. Tapi lebih banyaknya adalah perasaannya, zona perasaannya lebih banyaknya adalah lagi bahagia. Coba dulu gini dong. Coba dong gini, kalau yang bahagia begini. Bagaimana kalau bahagia? Coba. Kalau lagi marah, coba kalau lagi marah. Coba kalau lagi marah. Coba kalau lagi marah gimana? Nah, sekalian, Bapak sudah tahu perasaan kamu hari ini, tapi kita harus tetap semangat belajar. Karena hari ini kita akan belajar, coba lihat bukunya. Kita belajar bab 7. IPAS ya, pelajaran IPAS. Kita akan belajar bab 7, bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Topik A adalah aku dan kebutuhanku. Oke, dalam pembelajaran ini, tujuan dari pembelajaran ini supaya kalian mengerti dan memahami serta mampu menjelaskan ya jenis-jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan. Nah, selain itu juga dalam pembelajaran ini diharapkan kalian akan menemukan kebutuhan kalian berdasarkan skala prioritas dengan benar. Nah, kita bernyanyi dulu ya. Judulnya Belajar Jadi Kesukaanku. Lagunya Saya Gembira 3. Saya gembira, Kakak gembira. Sekarang
dari pengamatan Bapak tentang nilai-nilai kalian kemarin. Maka saya akan bagikan 3 kelompok ya. Nah, sekarang anak-anak sekalian, sesuai yang disampaikan tadi Bapak bahwa kelompok 1, mana kelompok 1? Nah, kelompok 1 akan melihat dan mengamati videonya. Lalu akan mengidentifikasi apa saja kebutuhan yang ada dalam video itu, apa saja jenis-jenis kebutuhan. Kelompok 2 akan membuka bukunya ya di halaman berapa sayang? Halaman 171, 72, 73 dan 74. Lalu di situ ada gambar. Nah, kelompok 3 nanti kita akan ke kantin. Kita akan pergi ke kantin untuk membeli keperluan kita masing-masing. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita akan lanjut ke materi selanjutnya, coba anak-anak menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa saja kebutuhan manusia? Ada yang bisa jawab? Pakaian. Oke, pakaian. Ada makanan. Ada minuman. Tempat tinggal. Oke, anak-anak kira-kira di tangan Pak Ferry apa? Ada amplop coklat. Di dalam amplop coklat ini ada potongan-potongan kertas. Kira-kira apa ya potongan kertas itu? Coba perwakilan dari kelompok 1 5 orang, kelompok 2 5 orang, dan kelompok 3 5 orang. Coba siapa yang kelompok 1? Lalu nanti berdiri. Anak-anak berdiri sesuai dengan gambarnya masing-masing. Coba ayo. Gambar kalian apa? Orang lagi, biasanya kalau orang lagi ngamen butuh apa? Uangnya biasanya buat apa? Buat makan, karena makan itu adalah salah satu kebutuhan kebutuhan utama. Coba yang gambar ini, oh kamu sendiri, oh ini, oke, payung, ada gambar payung dan ada gambar hujannya. Kira-kira buat apa payung? Hah? Buat tempat teduh, supaya apa? Supaya tidak kena hujan. Karena biasanya kalau pulang sekolah ada hujan, lalu kita harus pakai payung. Kenapa? Kalau kena hujan pasti kadang-kadang sakit flu dan batuk. Nah, berarti kita harus menjaga kesehatan dengan menggunakan payung, atau bisa kita pakai mantel. Ya, yo coba yang di sini. Ngantuk. Kalau orang ngantuk biasanya ngapain? Tidur di mana? Kalau jembatan, di tempat tidur. Berarti kita butuh rumah buat apa? Untuk tidur, supaya kalau di rumah kan ada atapnya, jadi tidak kepanasan dan tidak kehujanan. Pinter. Coba yang di sini. Oh, ini dulu deh. Berdua apa? Haus. Orang haus biasanya butuh minum. Air minum itu dari mana? Dari tanah. Ketika tanah itu dibor, lalu mengeluarkan airnya, lalu disalurkan di rumah, akhirnya kita ada air. Nah, air itu dimasak lalu kita minum. Bagaimana air yang kita butuhkan, kita bisa menjaganya? Yo, misalnya tadi kita harus melakukan misalnya penanaman atau penghijauan. Misalnya di depan rumah, di sekitar kita jangan ditutup semen semua. Kita harus apa? Tanamin
tanaman, atau misalnya bunga atau misalnya pohon misalnya pohon jambu, pohon mangga, dan lain sebagainya ya. Oke, yang terakhir ini apa? Lapar. Biasanya kalau orang lapar itu gimana ya? Butuh apa? Butuh makan. Biasanya makanan itu ada istilah 4 sehat, 5 sempurna. Kalau 4 sehat apa saja? Ada nasi, sayur mayur, lauk pauk, lagi ada buah. Ditambah 5 sempurna berarti tambah susu. Itu namanya sayur mayur. Nasi deh kita urutkan. Nasi, sayur, lauk pauk, buah-buahan, susu. Jadi makanan kita 5 sempurna sehingga tubuh kita menjadi sehat. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Kelompok 1 silakan memperhatikan video yang ada di laptop Pak Ferry ya. Silakan. Oke, kelompok 2, ayo silakan buka bukunya, silakan berdiskusi sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh Pak Ferry tadi. Masing-masing akan membuka bukunya, kemudian akan mengidentifikasi kebutuhan apa yang ada yang kamu baca. Yuk. Situ, Pak. Ayo. Oke, untuk kelompok 3 tadi sudah ke kantin kan? Sudah jajan. Ada yang juga yang belum. Kenapa? Karena belum ada yang makanan yang disukai atau tidak ada kebutuhan yang kamu butuhkan di situ. Benar? Benar. Oke, coba Putra. Kamu bawa apa? Air
Gunanya untuk apa? Buat mandi, apalagi? Buat masak air, buat nyuci baju, nyuci piring, ngepel. Nah, dengan kita minum air maka membawa kesehatan dalam tubuh jasmani kita. Ketika kita banyak minum air, kita tentunya apa? Sehat. Kalau kita tidak minum air, maka kita dehidrasi, ya, bisa dilarikan ke rumah sakit. Nah, air itu harus kita jaga dengan apa? Dengan melakukan penghijauan. Misalnya depan rumahnya jangan ditutup semua dengan beton atau semen, ya. Tapi depan rumahnya kalau boleh ditanami bunga-bunga atau pohon-pohonnya, tapi jangan pohon-pohon yang terlalu tinggi, ya. Tapi pepohonan yang memang itu dibuat untuk penghijauan supaya apa? Rumah kita juga jadi adem, ya kan? Ya, jadi itu ya. Jadi anak-anak semua itu adalah termasuk kebutuhan kita. Yang kesehatan termasuk kebutuhan. Air juga termasuk kebutuhan. Kalau kehabisan air di dalam tanah, maka kita tidak dapat air lagi. Oleh karena itu kita harus menjaga dan memanfaatkan airnya dengan baik. Kalau kita mandi, jangan dinyalain terus keran airnya. Kalau udah penuh baknya, masih harus dimatikan supaya juga listrik tidak jalan terus. Bisa? Oke. Teman-teman, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Teman-teman, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh aku. 1. Kebutuhan primer. Itu kebutuhan mutlak dan utama dari setiap individu yang harus dipenuhi. Ada 3 macam kebutuhan primer, yaitu A. Pangan adalah kebutuhan utama, yakni makanan dan minuman. Untuk hasil diskusinya sudah disampaikan kepada teman-teman. Ayo teman-teman, kita berikan apresiasi buat kelompok 1. Kita tepuk jempol 3 ya, tepuk jempol. Jempol, jempol. Luar biasa. Hebat, hebat. Oke, sekarang berikan apresiasi buat kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Luar biasa. Hebat, hebat. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah bawa makanan, bawa minum. Luar biasa kalian. Oke, sekarang kelompok 1 dan kelompok 2 berikan juga apresiasi buat kelompok 3. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Luar biasa. Hebat, hebat. Oke, baik anak-anak sekalian, kita akan merangkum materi yang sudah kita pelajari hari ini. Coba dulu, diingatin dulu lagi bagaimana kita memberikan sebuah apresiasi kepada teman. Coba tepuk jempol. Jempol, jempol. Luar biasa. Hebat, hebat. Oke, jadi kebutuhan adalah segala sesuatu yang dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk memperoleh kehidupan yang layak. Kebutuhan dibedakan menjadi beberapa bagian.
Setelah kalian mengetahui rangkuman hari ini, maka kita akan mencoba untuk refleksi sebentar. Ya, dijawab dengan baik. Mengapa kalian memiliki kebutuhan? Ya, mengapa kalian memiliki kebutuhan? Ya, pinter untuk bertahan hidup. Oke, mari kita mengerjakan soal ini untuk tes akhir, bahwa apakah kalian sudah memahami materi hari ini apa belum? Yuk, silakan kerjakan masing-masing. Anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini. Ya, saya berharap untuk pelajaran seterusnya kalian bisa belajar lebih semangat sesuai dengan keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita masih ingat? Apa? 3, 2, 1. Datang tepat waktu. Saling menghargai dan menghormati. Belajar dengan penuh semangat. 5S. Peduli lingkungan. Nah, ya, dan terima kasih. Mari kita tutup pelajaran hari ini, kita berdoa. Doa dimulai. Saya akhiri, saya menyapa anak-anak semua, selamat siang.